Selagi masih ada kesempatan, apapun itu, lakukan. Because opportunity become not twice. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Dias Apriansa, umur saya 29 tahun. Saya selaku founder dari brand Kohi Jus Bar yang beralamat di Jalan Veteran Purwakarta. Saya sudah lama tinggal di Purwakarta, tapi kebetulan asli kota Bekasi. Saya mengawali usaha ini di tahun 2019 akhir gitu, dan bersyukur banget dan alhamdulillah sampai udah mau berumur sekarang 3 tahun masih bisa tetap bertahan, dalam artian melewati juga masa-masa kemarin pada saat pandemi, dan senang banget lah masih bisa terus bertahan sampai hari ini usaha si Kohi ini. Usaha ini atau usaha yang aku jalani sekarang pada saat memulai usaha minuman ini ya, aku tuh memulainya dulu pada saat waktu lulus SMA kali ya, SMA baru beres mungkin ya. Mungkin pada hari itu orang-orang udah mulai pada sibuk kuliah, udah mulai pada daftar kemana. Kebetulan aku sama orang tua dulu nggak tahu kenapa udah diajarin kali ya, dari kecil tuh udah kayak belajar usaha karena pribadi, keluarga sendiri juga udah mulai banyaknya emang diusahakan. Nah, aku mungkin ngikutin jejaknya lah ya. Nah, usaha pertama aku bahkan dulu malah dagangnya cappuccino cincau sebelum dagang si Kohi Jus Bar ini lah ya. Jauh dari ini makan sebenarnya. Nah, dulu tuh nggak expect juga sih, maksudnya kayak zaman-zamannya mungkin teman-teman tahu dulu pernah ada minuman viral ya, kopi cappuccino cincau. Itu aku ngalamin tuh, dimana dulu aku bikin satu brand minuman itu, terus aku juga belajar buat cara bikin minuman, bikin kopi, tapi mungkin dulu belum kayak sekarang lah ya, udah ada mesin kopi dan lain-lain. Dulu masih yang kayak konvensional lah, masih yang campur-campur powder, campur-campur gitu. Nah, itu yang mungkin jadi perjalanan aku awal kenapa bisa akhirnya terjun ke usaha F&B ini. Terus dari situ aku lanjut memperdalam kerja di industri barista di kopi sendiri. Hampir mau 2 tahun lah ya, 2-3 tahun itu ya di Jakarta kan waktu itu. Aku kerja di salah satu brand coffee shop di Jakarta. Ya di sana mulailah aku pelajari tuh cara bikin minuman, cara bikin kopi, terus belajar namanya di industri hospitality itu kayak gimana sih, terus di F&B ini seperti apa. Nah, lebih mengkerucutnya lagi ketika aku kerja di Kompas Gramedia, yang dimana mungkin orang tahunya itu usahanya media ya, tapi bukan sih. Waktu itu aku kebetulan kerja di retail publishingnya, terus dia ada anak usahanya di bidang cafe resto. Nah, aku masuk ke bidang cafe restonya di sana, dan awal karir juga sama, mulai dari barista dulu lagi, tapi lama-lama sampai mau tahun kedua kali ya, aku udah dipercaya sebagai R&D di sana, research and development, dari pembikinan produk. Jadi senang banget lah kalau bilang cerita pengen bikin minuman yang aneh atau meracik minuman yang seperti apa, sampai akhirnya di titik dimana aku menemukan bahwa pengen bukan ngerubah ya, mencoba hal baru yang dimana biasanya tentangnya kopi mulu. Terus lihat waktu itu ada terinspirasi temen di salah satu kota kembang Bandung, mereka bikin satu brand minuman berkonsepnya minuman jus, healthy juice. Pada saat itu ya aku tertarik lah, kenapa nggak coba aja bikin minuman yang seger-seger, yang semuanya bahannya fresh dari buah-buah segar. Itu sih kenapa pilih usaha minuman, karena mungkin yang utama minuman itu menarik, terus banyak pilihannya, terus kayak inovasinya nggak ada habis-habisnya lah ya. Terus juga karena dari basic sendiri udah terbiasa meracik dan bikin minuman dari dulu, makanya kenapa ya tetap fokusnya dan pilihnya akhirnya bikin si brand Kohi Jus Bar ini. Kenapa aku bikin brand minuman Kohi Jus Bar ini? Karena pada saat itu terinspirasi lah ya, awalnya sih sama temen juga, karena menurut aku dulu mungkin ada ya mungkin 1-2 tahun ke belakang tuh
tren kopi kan lagi naik ya, lagi bener-bener orang tuh semua kayaknya lagi seneng ke kopi, seneng kayak bikin usaha di brand kopi itu sendiri. Nah, aku sendiri waktu itu memutuskan kayak karena kita udah lama di industri kopinya sendiri, akhirnya pengen coba nih sesuatu hal yang baru. Nah, kebetulan pas saat aku bikin brand ini sendiri, emang fokusnya pengennya di si jusnya, tapi tidak terlepas karena aku pribadi yang nggak bisa lepas dari kopi juga. Akhirnya brand ini kenapa namanya Kohi Juice Bar, sebenarnya ada artiannya tuh. Kohi itu kan sebenarnya kalau bahasa Jepang tuh kopi. Itu sebenarnya ngegambarin bahwa secara pribadi atau personal branding aku, orang tetap ingat lah bahwa ya tahu dia biasanya udah biasa di kopi. Nah, sekarang mungkin lebih penekanan atau menjurusnya tuh ke udah mulai industri baru itu di jus. Dan mungkin aku melihat kesempatan sih pada saat itu tuh di Purwakarta sendiri belum ada yang memang bikin satu brand minuman jus gitu, tapi yang memang memiliki value lebih dalam artian secara brandnya, produknya, dan mungkin yang utama sih pendukung mungkin dari tempat kali ya. Maksudnya kayak biasanya kalau kita temuin kedai jus tuh biasanya ya udah kedai jus lah ya. Cuma ya aku sekarang bikin kedai jusnya ya berkonsep minimalism, putih ala-ala kayak Japan gitulah ya. Mungkin aku juga terinspirasi pada saat itu. Terus ya tapi yang dijualnya produknya bukan kopi gitu, tapi jus yang utama, begitu sih. Bedanya ya, kalau jus aku mungkin sama beberapa jus yang lain, yang di sini sih yang aku bedakan tuh pasti utama kita punya satu produk yang dimana menurut aku mungkin di tempat jus lain kalau teman-teman tahu pasti hanya menggunakan namanya blender ya untuk buat bikin jusnya. Nah, kalau di sini itu kita ada namanya juicer. Jadi kayak kita hanya mengambil sari-sari buahnya aja, yang dimana kita combine dengan beberapa buah yang udah kita racik sendiri, yaitu lemon. Jadi bahan utama yang pendamping yang harus ada terus, yang bikin dari si produk kopinya sendiri punya sensasi beda nih, yang harus kalian coba. Misalkan nanti kalian kalau main ke sini tuh ada produknya semangka lemon, melon lemon, sama kelapa lemon. Nah, mungkin itu beberapa minuman yang bakal kalian belum pernah coba, dan ketika coba nanti pasti bakal segar banget. Nah, untuk Kohi sendiri harapannya ya, ke depannya, yang karena mungkin tadinya jujur nggak bakal expect bisa bertahan sampai hari ini itu di luar dari dugaan gitu, karena pada saat melewati masa pandemi waktu itu udah bener-bener hopeless, tapi ternyata banyak hal yang bikin kita lebih serius akhirnya untuk kembangin si Kohinya sendiri. Dan kedepannya sih harapannya sebenarnya kalau usaha jus ini ya, kalau teman-teman ketahuin itu sama kayak trennya di coffee shop lah, dimana trennya mulai bergerak, orang udah mulai mau bikin usaha bikin kopi, minum kopi lebih sehat, lebih kayak kopi dari biji asli. Nah, sama halnya kayak mungkin ini the next levelnya para tukang jus ya, dimana disebutnya kalau di luar negeri itu jus bar, yang memang orang tuh sering banget dan bukan harus sih lebih memilih hidup lifestyle sehat lah ke depannya, karena yang sudah kita lewati juga di masa pandemi banyak banget pasti orang-orang pengen hidupnya lebih sehat lagi, lebih menjaga kesehatan tubuhnya gitu. Nah, usaha Kohi ini aku pengennya ke depannya, harapan yang utama sih pengen bisa buka cabang bisa buka cabang, karena aku juga beberapa udah ada teman-teman yang pengen bisa mengaplikasikan usaha seperti ini. Ya harapan aku sih bisa dulu berkembang itulah. Oke, kalau untuk omset sih sebenarnya kalau kita bicara average sales yang pernah aku dapat atau pernah aku alami sendiri, Kohi Juice Bar itu nyentuhnya rata-rata di 15 sampai di 20 juta gitu, dengan kapasitas memang tidak ada yang terlalu banyak, dan marketnya memang masih banyaknya offline bukan online ya. Di sini ya rata-rata salesnya yang aku masih lihat perkembangannya di sekitar itu gitu. Terus dari sales itu pun sebenarnya kita dibilang cukup dan
lebih juga menurut aku untuk secara operasional sih oke, karena dari kebunnya sendiri tidak terlalu banyak beban ya, di operasional sendiri, dalam artian kita nggak ada namanya perawatan tempat yang harus terus diperbaiki atau apa, malah dari omset ini kita bisa berkembang gitu, dalam artian perbaikan di mana tempat-tempat yang tadi mungkin kurang estetik kita bikin lebih estetik kan. Kalau sekarang wajib banget ya kalau nongkrong atau minimal main ke satu tempat tuh pasti harus bagus ya. Paling itu sih dari penghasilan yang bisa aku dapat ya di Coffee Juice Bar gitu. Nah, kalau bicara susah senangnya ya, kenapa di usaha minuman ini paling senang lah ya, senang tuh dalam artian yang utamanya bahagianya kita tuh dulu gak nyangka deh bakal sejauh ini perjalanannya gitu. Yang dulu mungkin pikirannya udahlah ya cuma jadi barista gitu, cuma kayak ya cari ilmu gitu, tapi ya banyak hal yang udah dilewatin gitu sama aku pribadi, yang dulu mungkin bayangannya cuma jadi barista, tapi ternyata karir path-nya bisa jadi R&D, research and development produk, yang dimana tiap hari bikinnya produk aja, mikirannya tuh minuman aja, besok mau bikin apa lagi, besok mau minum apa lagi, senang gitu. Terus lewat minuman ini juga aku senang banget ya, ini kan industrinya, kita kan di industri hospitality ya, maksudnya ketemu banyak orang yang dimana kita ini orang tuh sesenang itu loh ketika kita lagi bikin minuman terus mereka mengapresiasi gitu ya, kayak yes kopi lu enak banget ya, misalkan yes ini minuman lu enak banget sih, wah itu sebenarnya yang bikin kita tuh selalu merasa menjadi imun lah ya, semangat baru lagi, kayak segitunya ya orangnya senang banget minuman gue gitu, terus kayak mengapresiasi banget gitu, yang dimana kita juga ya nothing tulus sih tadinya sebenarnya, ya udah bikin yuk minuman satu, campur ini ya, kita yakin produknya enak pasti yang utama, terus kita coba kasih ke orang, serving ke orang dan orang itu senang, ya di situ tuh kita merasa bener-bener kayak aduh berhasil nih gue bikin minuman enak gitu. Dan makin sini kan pasti makin pede, dan akhirnya tuh tinggal melihatnya adalah ikutin trennya nih mau kemana arahnya bergeraknya. Yang aku lihat ya tadi trennya sekarang industrinya kan lagi arahnya orang lebih berpikir untuk sehat yang utama ya produknya. Nah mungkin juice bar ini, kopi ini yang aku pilih salah satu segmen baru lah di industri minuman yang sekarang lagi ya lumayan banyak orang udah mulai bikin juga kali ya usaha yang sama seperti ini. Susahnya di industri minuman ini ya persaingan sih, teman-teman. Persaingan tuh kan banyak ya, mungkin beberapa teman-teman juga di Purwakarta pasti tahu bahwa brand minuman tuh banyak banget ya, mau brand minuman itu kopi, teh, apapun itu gitu kan. Cuma ya tadi kita tuh sebenarnya harus melihat change-nya atau susahnya itu bukan jadi hambatan, tapi berpikir lebih kayak cari segmen baru, peluang yang belum ada, kita dobrak itu ya, memulai jadi yang pertama lah kalau bisa gitu sebelum orang memulai. Ya susahnya mah ya dihadapin sih ya, maksudnya persaingan harga atau struggle-nya usaha pada saat naik turun kan, karena kan namanya usaha tuh kita nggak bisa expect ya teman-teman, kadang salesnya lagi naik gitu, kadang lagi turun. Nah mungkin di situ tuh sebagai pengusaha ya, atau kita sebagai entrepreneur muda tuh dilatih lah mentalnya tuh bener-bener kayak diuji gitu ya, lo kuat nggak tuh ngelewatin masa-masa itu. Jangan cuma masa indahnya doang atau bagusnya doang bicara, oh omset lagi gede, mau kalau omset lagi kecil juga gimana gitu. Dan aku pun ya mengalami sih seperti itu. Ya intinya sih tetap fighting lah, tetap harus semangat lah, berjuang gitu. Sampai hari ini bisa bertahan ya di si Coffee Juice Bar-nya sendiri tuh benar-benar
di luar bayangan lagi, balik lagi. Cuma maksud aku tuh biasanya kalau usaha tuh ya, teman-teman yang udah aku lihat, rentan mereka lihat bertahan enggaknya tuh kan melewati masa di mana 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, sampai tahun ketiga itu sebenarnya titik balik lah. Titik balik itu dapetnya gini, lu mau lanjut atau lu bakal mundur gitu. Kenapa? Sebenarnya tahun keempat tuh sebenarnya pasti kan udah kebentuk ya, namanya brand awareness udah ada, customer udah banyak ya, tinggal masalah kita di konsistensi menjaga si produk sama si brand ini dan bisa bertahannya itu. Nah mungkin itu yang bagi aku tuh senang banget bisa ngelewatin masa itu aja sampai bisa berdiri hari ini aja terus tuh udah senangnya sesenang itu gitu. Nggak usah yang berharap pengen banyak lagi dulu, yaitu pengennya tuh ya usaha kohinya maju terus, bisa berkembang gitu dan bisa lebih baik lagi dan bisa bikin banyak minuman lagi yang baru-baru gitu. Terus untuk paling berkesan ya untuk dari si kohinya sendiri buat aku pribadi itu ngelewatin dimana yang tadinya nggak seserius itu di jus akhirnya kita belajar bener tentang jus ya. Misalnya, contoh misalkan gini, dulu tuh aku belajar kalau kopi itu harus tahu bedanya yang Arabica sama Robusta. Nah sama halnya kalau di jus tuh kita harus tahu nih, buah mana yang mengandung serat banyak, mana buah yang mengandung banyak sari buahnya yang berair gitu. Nah dari situ tuh kita bisa mix and match ya, buah tuh misalkan ketemu yang padat, yaitu yang sari padatnya banyak mengandung serat, sama buah yang tidak mengandung serat. Terus ketemu lagi sama buah yang manis, ketemu buah yang asam, kalau di blend kayak gimana. Nah, terus kohinya sendiri aku yang alamin yang paling nggak bisa dilupain adalah itu baik lagi tadi poinnya ya, teman-teman kebayang sih punya usaha setahun pandemi atau mau 2 tahun ya tahu sendiri lah pandemi kayak gimana, namanya yang punya usaha ada yang jatuh sekalian, bangun sekalian, terus tiba-tiba dikasih satu momen yang dimana gak kita bayangin dalam waktu 2 minggu saja nih kita tuh bisa menutup kehilangan sales kita dalam 1 tahun kemarin. Dan bisa dibilang kalau bahasanya usaha tadi yaitu BIP, break-in point-nya secepat itu. Itu sih yang menurut aku nggak kebayang, gila ya, bisa gitu ya. Gitu sih. Untuk Koi sendiri ini ya, kenapa sampai hari ini aku masih terus berlanjut, terus kayak masih terus alhamdulillah bertahan. Sebenarnya sih poinnya yang terpenting itu aku pribadi ya dulu tuh pengen banget sebenarnya punya usaha yang dimana punya toko sendiri, punya bangunan sendiri, terus juga ada tempat tersendiri. Ini yang membuat dorongan aku kenapa masih ingin terus berlanjut dan mempertahankan si Koi ini sendiri, karena menurut aku adalah Koi ini adalah bentuk dari pencapaian aku yang tadi pengen banget punya usaha sendiri, terus punya brand sendiri, ya sekarang ya udah terwujud gitu ya. Sekarang tinggal lanjutin step selanjutnya gitu ya, dimana kita harus lebih mungkin konsisten dari segala di operasional sama produk yang utama sih pastinya. Itu juga dorongan dari teman-teman, dorongan dari orang tua utamanya, doanya mungkin nggak nanti lah gitu, dalam artian ya mendoain yang terbaik pasti buat anaknya, yang terutama ibu, karena aku tinggal ibu doang sekarang. Terus harapan aku sekarang tuh dengan usaha Koi ini tuh ya
bisa maju, berkembang terus, scale up juga dari segi bisnis, dan aku pribadi mungkin secara entrepreneurnya itu jadi belajar usahanya lebih dalam lagi gitu. Itu sih yang bikin aku sampai hari ini termotivasi lah bahasanya. Kok mau sih aja tuh jalan Kohii itu gitu ya, itu tadi ya, Kohii ini adalah bentuk impian banget tuh, pengen punya tempat sendiri. Nah, untuk teman-teman orang Purwakarta khususnya yang lagi memulai atau baru mau banget pengen usaha, ya kan? Aku cuma ingin memberikan kalian itu gambaran kita nih kalau punya keinginan, terutama misalkan yakin nih pengen mulai usaha tapi bingung mulainya apa dan gimana. Menurut aku sih teman-teman intinya tuh harus mulai dulu, coba dulu gitu. Kenapa? Karena kalau nggak dicoba ya kamu nggak akan pernah tahu hasilnya tuh kayak gimana. Terus sudah itu pikirin ketika mau usaha tuh jangan berpikir bahwa ya bakal enaknya, bakal senang-senang aja, bakal happy-happy aja ya. Kita pikirin juga hal-hal yang terburuknya, hal-hal yang terjeleknya yang memang harus kalian lewati, yaitu namanya proses dimana kalian membentuk mental kalian buat jadi seorang pengusaha gitu, yang dimana gak cukup mungkin 1-2 tahun ya, seiring waktu berjalan itu akan terbentuk sendiri oleh kalian. Yang ketiga terakhir sih menurut aku konsistensi kalian, dalam artian ya gimana caranya naiknya turun kita mood dalam berusaha pasti ada, tapi balik lagi ke semangat awal, terus bangun lagi semangat baru, itu yang mungkin bagi aku buat teman-teman harus benar-benar digarisbawahi bahwa jadi seorang entrepreneur tidaklah hanya kalian membuat usaha itu berdiri, usaha itu udah jalan, tapi kedepannya kalian nggak tahu lagi mau ngapain atau kalian merasa stuck ya. Mungkin di situ haruslah kalian bisa mulai banyak minta insight dari beberapa teman, orang tua atau orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidang itu gitu. Intinya selagi masih muda yang pengen usaha harus coba sih menurut aku, karena disinilah sebenarnya kalian bisa ngerasain banyak hal lah, dalam artian mulai dari sulitnya mengawali, susahnya bertahan, terus tapi juga senangnya kalian bisa ketemu banyak orang, kalian bisa mengenal banyak orang karena kalian kan tiap hari pasti ketemu sama orang yang melayani buat minuman atau makan apapun itulah. Nah mungkin senangnya itu, apalagi ketika kalian udah bikin produk enak terus diterima, terus mereka sangat mengapresiasi. Ibaratnya kalau sekarang mah diposting, di tag ya kan, di storyin, itu senang banget sih. Nah menurut aku itu yang paling bikin kita tuh kalau sebagai pengusaha tuh senangnya minta ampun, selain ketika dapat sales yang gede. Itu aja sih. Selagi masih ada kesempatan, apapun itu, lakukan. Because opportunity become not twice.